Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar membuat permainan Flappy Bird menggunakan laman web scratch.meet.edu. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Simak video berikut. Nah, sebelum itu klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus update dan terus berkembang. Oke, langkah yang pertama kita buka browser Google Chrome, kemudian kita masuk ke laman web scratch.meet.edu. Nah, jika sudah, klik mulai membuat. Ada beberapa tahapan untuk membuat permainan Flappy Bird ini. Yang pertama, membuat sprite Flappy Bird dapat berubah kostum. Yang kedua, membuat latar pembuka dan latar saat bermain. Ketiga, menyisipkan tombol start untuk memulai permainan. Keempat, menghilangkan Flappy Bird saat latar pembuka dan membuat sprite Flappy Bird dapat naik dan turun. Yang kelima, menyisipkan sprite pipa sebagai rintangan yang akan dihindari. Yang keenam, menyisipkan sprite point untuk membuat skor. Nah, untuk sprite-nya silakan kalian download pada deskripsi video ini. Jika sudah download, kita bisa unggah sprite-nya. Kita hapus sprite utama tadi. Nah, pilih unggah sprite, kemudian pilih Flappy Bird 1. Untuk ukuran kita rubah ke 25. Nah, memang agak kecil sedikit. Nah, biar sayapnya bisa bergerak, kita masuk ke custom, kita unggah di Flappy Bird 2 sini. Kita masukkan kode kejadian ketika bendera diklik. Selamanya tampilan kostum berikutnya, tunggu, untuk tunggunya kita beri waktu 0,2. Kita coba. Oke, jadi sayapnya sudah bergerak. Nah, untuk backgroundnya kita unggah background opening untuk latarnya ya, dan yang kotak. Misal kita pakai yang kotak ya. Untuk yang ini kita hapus. Nah, kemudian kita gunakan sprite tombol start. Jadi di awal nanti kita gunakan tombol start mulai. Ukurannya kita ganti ke 45. Kita letakkan di sini saja posisinya. Oke, untuk kodenya kita masukkan ketika bendera diklik. Nah, maka tampilkan sprite-nya ya. Kemudian ganti ke background opening. Kalau sudah, kita masukkan ketika sprite ini diklik. Jadi ketika tombol startnya kita klik, kita siarkan pesan terlebih dahulu. Nah, mulai. Oke, tampilkan background kota dan disembunyikan seperti ini. Oke, kita coba. Sudah, kita play lagi. Nah, oke. Selanjutnya kita kembali ke Flappy Bird lagi. Ketika bendera diklik ini kita lepas. Nah, kita ganti yang siaran tadi ya. Ketika menerima mulai. Nah, ini agar pada saat awal tampilan burungnya hilang, kita beri sembunyikan. Kemudian lagi ketika menerima pesan mulai, tampilkan. Oke, seperti ini. Oke, kita mulai start. Nah, Flappy Bird yang tadi sudah hilang, kita klik start. Oke,
Nah, posisinya kita atur ya. Untuk X nya kita posisikan ke minus 180. Nah, kita atur X ke minus 180, kemudian untuk Y langsung ke 0. Kita tambahkan selamanya agar burung ini bisa selalu turun. Jadi Y nya dirubah Y, nah, ubah Y ke minus 2 ini. Nah, dia akan terus turun. Jika sudah, kita tambahkan kontrol jadi tombol anak panah ya, atas sama bawah. Jika tombol panah atas ditekan, maka kita beri ulangi 5 kali saja. Ubah Y sebesar 5. Kita klik panah atas, kita tekan, dia akan naik. Oke. Agar turunnya mungkin bisa lebih cepat, kita juga beri panah bawah. Kita boleh tambahkan panah bawah. Panah bawah, nah ini ubah Y minus. Nah, burung flappy-nya sudah jadi. Kemudian berikutnya yaitu membuat pipanya. Kita unggah sprite pipa, kita klik open. Nah, kemudian kita atur untuk customnya, sesuaikan ke vektor. Nah, ini kita rubah ukurannya melebihi tampilan lembar kerja ya, jadi memang dibuat sedikit penuh. Untuk lebarnya kita kecilkan sedikit, lebih mudah. Ini kita tempatkan di tengah. Oke, kita beri kode agar pipa ini sembunyi terlebih dahulu. Ketika bendera diklik, kita sembunyikan dulu. Nah, ketika tombol startnya ditekan, maka dia akan muncul. Nah, ketika aku menerima pesan mulai, kita tampilkan, kemudian kita atur posisi awal dan posisi akhirnya. Kita masukkan kejadian selamanya. Posisi awal pergi ke, untuk X kita setting ke 300 ya. Untuk Y nya kita pilih acak dari 70 ke minus 70. Nah, kemudian kita buat meluncur ini minus 300 karena ini 300 ya, kebalikannya. Kemudian posisi Y nya tetap, jadi kita beri posisi Y. Kita coba. Oke, terlalu cepat. Kalau terlalu cepat kita rubah ke 3 detik. Nah, tapi ini tidak terjadi apa-apa ketika burungnya menyentuh pipa. Maka dari itu kita beri kode agar semuanya berhenti ketika burungnya menyentuh pipa.
Oke, masuk ke Flappy Bird kembali. Kita masukkan jika menyentuh pipa maka berhenti semua. Kita coba ya, oke. Latarnya belum pas, kita besarkan sedikit agar tidak ada putih-putihnya di sini. Oke, jika sudah kita coba ya. Oke, untuk rintangannya kita gunakan gelembung. Jadi kita unggah lagi sprite gelembung jagung di sini. Ukurannya kita rubah ke 20. Nah, gelembung jagung ini juga nanti sama seperti pipa, bergerak dari kanan ke kiri. Kita sembunyikan dulu ya, sama seperti pipa kita sembunyikan. Oke, ketika pesan mulai, nah, untuk pilihan acaknya kita buat 30 dan minus 30, jadi dia lebih di tengah-tengah, tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah, hanya berada di sisi ini. Untuk ukurannya mungkin bisa 15. Nah, meluncurnya lebih cepat ya, lebih cepat daripada pipanya. Oke, nah jika berhasil menyentuh gelembungnya kita atur skor. Kita atur skor ketika sudah menerima pesan mulai. Kita buat variabel skor. Oke, atur skor ke 0, kemudian selamanya. Nah, jika menyentuh burung Flappy, jika menyentuh burung Flappy, nah maka harus hilang terlebih dahulu. Kemudian diberi skor 2 atau 10 ya, 10, dan mainkan suara. Kita beri suara di sini, kita sisipkan. Oke, sini kita tambahkan. Oke, kita coba. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, kemudian kita tampilkan lagi. Untuk tampilkannya ini kita masukkan sini saja agar langsung kembali ya. Nah, jadi nah, game Flappy Bird sudah berhasil kita buat melalui laman web scrat.me.
waktu. Bagaimana, mudah bukan? Silakan kalian coba di komputer kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.